Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriah dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus Sabtu Minggu. Pada kesempatan sekali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Ismeirita SPD MPD. Tema materi kali ini yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Apa itu pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Proyeksi jumlah yang pertama ada proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanjanya, terlebih dahulu pemerintah harus membuat proyeksi tentang jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dilakukan. Yang kedua, ada tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai. Peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian karena dapat mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak yang diperoleh untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, dan pengembangan pendidikan. Usaha tersebut membutuhkan uang yang banyak dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan, pemerintah terpaksa melakukan pinjaman. Yang ketiga, ada pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan keamanan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah seringkali terjadi di berbagai negara di dunia. Keadaan tersebut akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Selanjutnya, yaitu tentang pengeluaran pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan barang publik. Yang pertama, belanja pemerintah pusat, yaitu yang pertama ada pengeluaran rutin belanja, yaitu ada belanja pegawai. Belanja pegawai yaitu terdiri dari yang pertama ada gaji dan pensiunan pegawai negeri, yang kedua ada tunjangan, yang ketiga ada belanja pegawai luar negeri dan sebagainya. Selanjutnya ada belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Belanja barang terdiri dari belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri. Selanjutnya ada pembayaran bunga utang, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan dari pinjaman pokok. Utang terdiri dari yang pertama ada utang dalam negeri, yang kedua ada utang luar negeri. Selanjutnya ada subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi terdiri dari yang pertama ada subsidi BBM, yang kedua ada subsidi non BBM yang terdiri dari pangan, listrik, bunga kredit program, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran dari segi pembangunan terdiri dari dua macam, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Sedangkan dari pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan rupiah yang terdiri dari tabungan pemerintah dan pinjaman program. Yang kedua, pembiayaan proyek. Selanjutnya ada belanja pemerintah daerah.
Dana perimbangan, pertama dana bagi hasil, kedua dana alokasi, ketiga dana alokasi umum. Yang B-nya yaitu dana otonomi khusus dan penyesuaian. Selanjutnya ada penerimaan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan barang publik. Sumber penerimaan atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan yang diperoleh negara berasal dari negeri ataupun luar negeri. Pendapatan negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Sumber dan pengalokasian anggaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Yang ketiga, pertambangan umum. Yang keempat, perikanan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.